Shalom semuanya. Selamat pagi. Pasti luar biasa ya kabarnya yang di Amin. rumah. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di gereja ini. Kita memuji, menyembah Tuhan dan merayakan kemerdekaan negara kita yang keberapa, Mas? Yang ke-76. Mantap. Aja, aku ingat deh. Kali ya. Tetap semangat ya teman-teman, walaupun lewat live streaming tapi tetap mengamalkan kemerdekaan Indonesia untuk lebih baik ke depannya. Ngomong opo? Ya ngono pokoknya lah. Yo. Mulai iki. Untuk mengenang, untuk mengingat-ingat kembali ya, kalau sebentar lagi itu akan datang hari kemerdekaan kita, maka kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya hari ini. Para kaum muda Gereja Isa Al-Masih Jemaat Purian Jesmoro, kita bersyukur dalam momentum memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh merayakan, kita boleh memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan, dan kita juga akan menikmati bagaimana suasana momentum 17-an untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kudus pada saat ini, bahwa pertolongan kita senantiasa datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Oleh karena itu turunlah atas kita semua kasih dan rahmat sejahtera dari Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, amin. Shalom semuanya yang di rumah, masih semangat ya pastinya. Hari ini dalam rangka kita merayakan kemerdekaan Indonesia, mari kita nyanyikan satu pujian yang pasti teman-teman semuanya tahu dari rumah. Nanti kita semua nyanyi ya. Yang di rumah juga tepuk tangan yuk.
diberkati ya teman-teman semuanya sebagai anak pemuda dari Indonesia. Amin. Sekarang kita akan naikkan satu pujian yang menyatakan kalau kita tuh bersyukur Tuhan itu sudah memberikan kemenangan bagi kita, kemerdekaan bagi negara kita sejak 76 tahun yang lalu. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kita katakan sekali lagi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kita tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
tahan dan penuh iman. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada kesempatan hari ini dalam momentum memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami kaum muda di gerejamu yang engkau cintai Tuhan, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Purian Jasmoro Semarang. Kami bersyukur sebagai kaum muda, sebagai generasi penerus para pahlawan yang sudah berjuang di era kemerdekaan tahun 1945-an. Kami bersyukur kami sebagai penerus generasi para pahlawan bisa memaknai kemerdekaan untuk mengisi kemerdekaan selama 76 tahun ini. Kami percaya kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada bangsa kami, kemerdekaan yang Tuhan berkatkan kepada bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya para pahlawan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang berdoa supaya perjuangan mereka melawan kaum penjajah adalah perjuangan bukan karena mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu dan kekuatan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika kami akan merenungkan firman pada saat ini, kami boleh diilhami oleh Roh Kudus bagaimana para pejuang negara kami, para pejuang kemerdekaan 76 tahun yang lalu, kami bisa merasakan bagaimana momentum itu Tuhan menolong para pahlawan, dan juga Tuhan akan menolong kami sebagai penerus generasi muda di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon Roh Kudus memberi hikmat kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu pada momentum ulang tahun negara kami yang ke-76 tahun. Demi nama Tuhan, haleluya, amin. Ya puji Tuhan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan selama 76 tahun menyertai kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan tetesan darah yang terakhir dari para pahlawan pendahulu kita yang berjuang bertahun-tahun, ya, belasan tahun, puluhan tahun, sampai mereka mengorbankan nyawanya. Dan disinilah ini tiba saatnya kita sebagai kaum muda, ya, untuk mengisi kemerdekaan. Ya, kita sebagai orang yang percaya, khususnya generasi muda Kristus, generasi muda yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang ditempatkan oleh Tuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Karena apa? Ya, karena Tuhan sudah memerintahkan kepada kita, generasi muda, orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk menjadi garam dan terang dunia. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 dan 14, di situ firman Tuhan tertulis, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, garam itu berfungsi untuk memberi rasa, untuk memberi pengaruh yang baik kepada setiap bahan yang dimasak yang ada di tempat para ibu-ibu. Ya, dan juga terang itu sangat berfungsi untuk memberikan penerangan di tempat yang gelap. Artinya barang garam dan barang terang itu, benda-benda itu diberikan Tuhan supaya menjadi fungsi yang baik.
Nah, kalau Tuhan Yesus sudah memerintahkan umat-umat kepercayaan, orang-orang murid-muridnya, supaya mereka menjadi garam dan terang bagi lingkungannya, bagi dunia tempat mereka tinggal, maka kita harus menjadi garam dan terang di negara kita, Republik Indonesia, di momentum yang ke-76 tahun ini. Dan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, firman Tuhan berkata bahwa engkau harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana engkau tinggal. Ya, jadi firman Tuhan memberikan kepada orang-orang percaya kepada Kristus bahwa di mana kita tinggal, di mana kita berada, dalam hal ini di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, maka generasi muda harus tampil untuk bisa menyejahterakan kota, harus bisa menyejahterakan negara kita. Ya, negara kita sudah merdeka 76 tahun, tetapi apakah sudah sejahtera? Ya, itu relatif. Nah, oleh karena itu keberadaan kita generasi muda untuk mengisi kemerdekaan itu harus ikut menyejahterakan kota, menyejahterakan tempat kita tinggal, menyejahterakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita harus berkaca dari para pahlawan yang berjuang dalam memerdekakan negara kita di tahun 1945. Terutama para pahlawan yang percaya kepada Kristus. Jadi kemerdekaan yang diraih oleh bangsa negara kita ini bukan kemerdekaan yang diraih oleh sebagian orang pengikut agama tertentu, tapi kemerdekaan Republik Indonesia diraih oleh semua orang pemeluk agama, termasuk pahlawan yang beragama Kristen. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah hasil dari perjuangan pengikut agama-agama tertentu. Ya, entah itu yang merasa pendukungnya banyak, jumlah pemeluk agama banyak, ya. Semuanya ikut berjuang. Tidak ada pengikut agama yang menumpang di negara Indonesia. Tidak ada penumpang gelap. Ya, semuanya adalah ikut berjuang. Termasuk para pahlawan yang percaya kepada Kristus. Nah, saya tertarik ya. Ada sebuah cerita pada menjelang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ketika mereka para pahlawan, tokoh-tokoh proklamasi ini, pahlawan tahun 1945 ini mempersiapkan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaannya ya Pancasila, ya sila 1 sampai sila yang kelima, di mana dikritisi pada saat itu ya sekitar tanggal 17 atau tanggal 18 Agustus tahun 1945, di mana menjelang pembentukan Pancasila, pembentukan Undang-Undang Dasar, ada yang mengkritisi ya, khususnya sila yang pertama yang sekarang kita kenal silanya berbunyi hanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada waktu itu pada bulan Agustus tahun 1945 sempat ya, sila pertama itu ditambahi dengan 7 kalimat dengan menjalankan syariat bagi pemeluk agama Islam. Nah, ternyata ada perjuangan dari orang-orang untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi pemuda-pemuda, tokoh-tokoh Kristen Katolik itu mendatangi ya, bekerja sama dengan pasukan atau pimpinan armada dari Jepang ya, mereka menemui Bung Hatta sebagai salah satu proklamator. Ya, mereka berjuang supaya 7 kata di sila pertama Pancasila itu dihapuskan. Karena apa? Kalau tetap dipertahankan, maka ada ancaman negara yang baru saja dimerdekakan itu akan terpecah belah. Wilayah di Kesatuan Republik bagian timur, Papua, Irian Jaya dan sekitarnya itu akan melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini sebuah perjuangan dari para pahlawan, khususnya mereka yang percaya pada Kristus ya, beragama Kristen dan Katolik. Dan akhirnya apa? Perjuangan mereka berhasil. Akhirnya 7 kata di Pancasila sila pertama itu dihapuskan, disetujui oleh Bung Hatta dan teman-teman dari kelompok
orang-orang Islam, dan akhirnya sampai sekarang 76 tahun Indonesia merdeka, Pancasila sila pertama itu tetap dipertahankan, hanya tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini membuktikan ya bagi kita bahwa pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan percaya pada Kristus ini ikut mengisi kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda, kita pun juga harus mengisi kemerdekaan seperti pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Berjuang untuk menjadi garam, berjuang untuk menjadi terang di mana mereka tinggal. Nah, sekarang untuk mengisi kemerdekaan, kita sebagai pemuda, pemudi, remaja Kristen, orang-orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita mengisi supaya negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah berusia 76 tahun ini semakin kuat, semakin sejahtera, seperti perintah firman Tuhan. Engkau harus mengusahakan kota, engkau harus mengusahakan tempat di mana engkau tinggal, kota itu, tempat itu menjadi sejahtera. Nah, untuk generasi muda apa yang harus kalian lakukan? Ya, saya sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat, bukan hanya menjadi pendeta gembala. Ya, saya juga sebagai guru agama, ya, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMA dan SMK Kota Semarang. Ya, saya memakai seragam ini bukan untuk pantas-pantasan, tapi memang sebagai seorang guru, ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para siswa, kepada generasi muda, kalian harus terbentuk dari keluarga yang kuat. Orang berkata negara itu akan kuat kalau keluarga-keluarga di negara itu keluarganya kuat. Nah, oleh karena itu kalian harus dibentuk di dalam keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis. Walaupun ada beberapa acap kali keluarga itu tidak terbentuk harmonis. Nah, tetapi tidak usah khawatir. Khususnya bagi kita yang ada di gereja, maka kalau kalian hidup di orang tua yang mungkin kurang harmonis, jangan berkecil hati. Ya, mungkin orang tuanya juga belum percaya Kristus sebagai Tuhan. Tidak usah berkecil hati. Dulu saya juga berasal dari keluarga yang tidak percaya Kristus sebagai Tuhan. Tapi kami anak-anak berdoa, berjuang, akhirnya orang-orang tua itu bisa percaya pada Tuhan. Ya, kalau saudara mungkin dibentuk di keluarga yang tidak harmonis, gereja ikut membantu, gereja ikut membentuk saudara. Dengan keluarga-keluarga rohani yang ada di gereja Isa Masih Puri Anjasmara, para pemimpin majelis, rohaniwan, ya kita semua ya membentuk keluarga saudara menjadi keluarga harmonis, sehingga nanti saudara ikut mengisi pembangunan dengan menjadi anggota keluarga Kristus, keluarga Republik Indonesia yang harmonis. Ya, kalau gereja, keluarga itu kuat, maka negara kesatuan Republik Indonesia juga akan kuat. Nah, berikutnya kita mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Nah, kalau kalian menjadi pelajar, ya baik yang duduk di SMP, SMA, yang perguruan tinggi, dan juga nanti akan persiapkan untuk lulus, nah saudara harus melanjutkan dari tingkat SMP ke SMA, tingkat SMA ke perguruan tinggi. Ya, kalau tidak ada dana untuk kuliah, saudara harus bekerja dulu. Ya. Saudara harus meraih cita-cita, tidak cukup hanya lulus SMA SMK. Tapi generasi sekarang, generasi milenial ini, kalian harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Harus berusaha, kalau ada dana dari orang tua, ada sponsor, manfaatkan. Tapi kalau belum ada, ya kamu bekerja dulu. Sambil nanti ada kesempatan di tahun berikutnya untuk bekerja sambil kuliah. Ya. Jadi mengisi kemerdekaan dengan perkuliahan. Nah, berikutnya juga, ya bagi orang-orang bekerja, kita mengisi apa? Dengan pekerjaan. Negara ini menjadi negara yang makmur, harus diisi profesional-profesional yang cerdas, yang bekerja secara kompeten di tempat dia bekerja. Walaupun negara ini, GNP negara ini, Republik Indonesia ini 76 tahun belum dianggap sebagai negara yang berkembang. Apalagi negara yang kaya. Dulu sempat jadi negara berkembang. Ada yang berkata ini sudah tidak berkembang lagi. Maksudnya apa naik, Pak? Bukan. Ini bukan menjadi negara yang mampu malahan. Malah ada yang menganggap ini negara yang
miskin lagi. Wah, ini payah ya. Oleh karena itu ini tanggung jawab kita juga generasi muda. Kita harus bekerja secara profesional, ya, bekerja dengan baik untuk menyejahterakan, untuk membuat negara ini makmur. Negara-negara lain, ya saya ambil contoh saja negara Korea Selatan. Pada tahun 1950-an pada waktu mereka sedang mengalami peperangan, negara Korea ini miskin pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, ya, adik-adik semua. Tapi sekarang setelah mereka merdeka 60-an tahun, ya mereka tampil menjadi negara yang kaya. Handphone yang kita pegang, ya, elektronik yang kita pergunakan, sebagian besar milik dari negara Korea Selatan. Dulu mereka miskin, mereka lebih muda, ya, merdeka tahun 1950-an, kita merdeka tahun 1945. Tetapi negara kita kalah dengan mereka. Karena apa? Mereka punya etos kerja yang baik, ya, mereka bersemangat bekerja. Mereka ingin memperbarui, menyejahterakan kota, menyejahterakan negaranya. Kita pun jangan mau kalah dengan negara-negara tersebut. Kita akan bisa, karena apa? Kita percaya pada firman Tuhan. Bersama Tuhan Yesus kalian tidak sendirian. Bersama keluarga, bersama gereja, mari kita mengisi negara ini dengan kemerdekaan yang baik. Studi yang baik, keluarga harmonis, dan bekerja secara profesional. Nah, kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu pada saat ini. Dalam momentum memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kami generasi muda yang ada di Gereja Isa Al-Masih Puri Anjas Moro, kami percaya, kami menaikkan syukur dalam peribadahan kudus, supaya kami mendapat firman dan kami bisa merayakan bagaimana Tuhan memberikan tugas kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan Republik ini dengan hal-hal yang baik. Kami yang remaja, kami tutur berstudi dengan baik. Kami harus hidup di dalam keluarga yang harmonis. Keluarga yang kuat akan menghasilkan negara yang kuat. Dan kami dipersiapkan untuk bekerja di tempat yang baik, profesional-profesional yang dibentuk di negara ini, sehingga negara ini kuat dan perekonomian yang kuat. Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Perjuangan para pahlawan akan teruskan generasi di milenial ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel untuk khotbahnya, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman yang di rumah masih semangat ya. Sekarang kita akan naikkan satu pujian sebagai persembahan kita. Teman-teman yang di rumah boleh nyanyi sambil nari ngikutin kita sebagai persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, meskipun kita hanya dari rumah. Lompat-lompat yuk. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau balas aku, terimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya nari bareng yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Buka tangannya. menyediakan. Lagi yuk. Diberkati,
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah hari ini. Kamsahamnida, matur suwun sangat para Arigato. kanca-kanca kabeh telah mengikuti kami dari akhir. Keganggu. Matur nuwun nggih.